Halo semua, jumpa lagi pada mata kuliah Psikologi Kognitif. Kali ini topik kita adalah Problem Solving and Creativity. Perkuliahan telah dimulai dengan Anda mencoba melakukan demonstrasi, beberapa demonstrasi dari topik ini ya. Nanti kita akan membahas satu-satu di dalam mengenai demonstrasi yang Anda lakukan. Nah, adapun topik dari topik dari materi kali ini terdiri atas understanding the problem, problem solving strategy, factors that influence problem solving, dan creativity. Sehingga akan terdapat 4 buah video ajar yang terdiri dari masing-masing topik tersebut. Kita akan mulai dengan understanding the problem. Nah, understanding the problem ini kita akan melihat bahwa dalam problem solving itu kita harus memecahkan satu masalah dari permasalahan yang kita tidak memiliki data lengkap terkait masalah tersebut, gitu ya. Jadi ada informasi yang hilang ataupun kita tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, sehingga kita perlu melakukan pemecahan masalah, gitu ya. Jadi masalah itu selalu muncul karena dua hal tadi, apakah informasi yang penting hilang atau kita tidak tahu bagaimana cara mencapai masalah tersebut. Nah, komponen dari suatu masalah itu biasanya ada 3 hal, yaitu kondisi awal atau initial state, kemudian juga goal state ataupun tujuan yang ingin dicapai, serta halangan ataupun hambatannya apa. Nah, mengenai understanding itu sendiri, yang dimaksud dengan pemahaman atau understanding the problem itu merupakan konstruksi dari mental representasi yang sudah diorganisasikan dengan baik dalam melihat atau mengamati atau memahami satu masalah, gitu ya. Dan konstruksi ataupun organisasi yang dilakukan itu dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia, gitu. Tapi tidak hanya informasi yang tersedia, juga dari pengalaman sebelumnya. Sehingga karena kita memiliki informasi yang ada sekarang, itu bottom up, dan pengalaman sebelumnya, yaitu top down, kita bisa melakukan suatu konstruksi atau bangunan mengenai representasi mental dari satu masalah tersebut. Nah, kita lihat penting atau terdapat beberapa cara untuk merepresentasikan masalah. Nah, problem representation itu suatu proses di mana individu menerjemahkan permasalahan ke dalam format yang berbeda. Jadi mungkin tadinya permasalahannya adalah cerita, gitu ya, soal cerita, kemudian direpresentasikan dengan berbagai cara agar dapat diterima atau dipahami dengan lebih mudah, gitu ya. Nah, ketika kita memilih representasi dari satu masalah itu, jika kita memilih representasi yang sesuai, maka akan membantu untuk mendapatkan solusi yang efektif. Mengapa? Karena dengan merepresentasikan masalah dengan tepat, itu membantu kapasitas working memory. Nah, jika individu yang memiliki kapasitas working memory yang baik, biasanya bisa membuat representasi dari masalah yang lebih baik lagi. Nah, ada 4 metode representasi permasalahan, yaitu penggunaan simbol, matriks, diagram, maupun visual image. Nah, kita lihat Anda telah melakukan telah melakukan percobaan atau demonstrasi sebelumnya ya. Kita akan membahas satu-satu terkait dengan demonstrasi yang Anda lakukan. Permasalahan Mary
usia Mary dan Susan, ini adalah metode dari representasi symbols, gitu ya. Jadi dari masalah cerita terkait dengan bagaimana usia Mary kaitannya dengan usia Susan, kemudian digunakanlah simbol. Jadi simbol M itu mewakili Mary dan simbol S itu mewakili Susan. Dengan kita menyederhanakan permasalahan tersebut menjadi simbol, sehingga kita bisa membuat satu rumusan aritmetika, yaitu katakan M itu Mary, usianya adalah 2 kali usia Susan dikurangi 10. Kemudian usia Mary ditambah 5 tahun sama dengan usia Susan ditambah 5 tahun dan ditambah 8 tahun. Dengan membuat dan meminjam simbol tersebut, maka kita bisa menjawab pertanyaan dengan lebih baik lagi. Gitu ya. Silakan Anda evaluasi sendiri apa yang Anda jawab dari assignment sebelum ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode merepresentasikan masalah dengan matriks. Di sini kita akan melihat permasalahan Nyonya Anderson ya, permasalahan Mrs. Anderson. Di situ ada juga soal cerita terkait dengan 5 orang yang ada di dalam di rumah sakit, yang dirawat di rumah sakit dan memiliki kamar yang berbeda-beda dan penyakit yang berbeda-beda juga. Menghadapi informasi yang cukup banyak seperti ini dan saling terkait satu sama lain, kita bisa menggunakan matriks untuk memudahkan kita menemukan penyelesaian masalahnya, gitu ya. Nah, jadi misalnya dari petunjuk 1 sampai dengan 8 kita masih belum tahu apa yang perlu dituliskan. Misalnya kita hanya tahu bahwa Nona Green itu ada di kamar 105. Kita bisa memberikan tanda silang dulu gitu ya, karena kita belum tahu penyakitnya apa. Kemudian juga Nyonya Thomas, Nona Smith itu ada di masing-masing kamar, bisa kita letakkan dulu. Kemudian kita sesuaikan dengan apa yang tersedia. Sehingga didapatkan bahwa walaupun tidak disebutkan Nona Anderson ini penyakitnya apa dan kamarnya di mana, namun karena kita telah mengetahui informasi mengenai Nona Lopez, Nona Green, Nona Smith, dan Nona Thomas, kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan membuat atau merepresentasikan masalah tersebut dalam bentuk matriks. Kemudian metode yang berikutnya adalah masalah biksu Buddha ya. Jadi ada biksu yang naik ke atas gunung untuk pergi ke kuil, kemudian dia turun kembali dalam waktu yang sama, artinya sama-sama ketika naik itu setelah di pagi hari, kemudian saat turun juga di pagi hari. Pertanyaannya adalah di mana sih titik jalur yang dilewati oleh biksu itu yang pas waktunya dengan saat sedang menaik dan saat sedang turun itu bertemu dengan waktu yang kurang lebih sama juga. Untuk memecahkan masalah ini, maka yang bisa digunakan adalah visual image ya. Nah, visual image ini bisa dengan cara menggambarkan. Nah, katakan dimulai dari jam 6, dua-duanya dimulai dari jam 6 pagi, yang satu dalam kondisi biksu turun, satu lagi dalam kondisi biksu mendaki dengan kecepatannya.
Nah, bisa dilihat melalui visual image ini, kita bisa melihat bahwa katakan pada jam 12 itu ternyata biksu selalu berada pada ketinggian antara 500 dengan 1000 meter. Sehingga itu adalah titik di mana biksu selalu melewati tempat yang sama itu di siang hari di waktu yang sama. Gitu ya. Dengan visual image kita bisa menemukan atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi cara atau metode merepresentasikan masalah itu sangat penting dalam melakukan pemecahan masalah. Karena sebelum melakukan pemecahan masalah, bagaimana masalah tersebut direpresentasikan menjadi satu hal yang krusial untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara utuh. Nah, kemudian terdapat situated cognition, kemudian embedded cognition, dan problem solving. Apa ini? Nah, kalau kita tadi berbicara terkait dengan bagaimana merepresentasikan masalah, maka di sini adalah bagaimana satu masalah itu bisa dilihat atau dimanfaatkan informasi-informasi yang tersedianya. Jadi kita selalu jadi dalam beberapa tahun belakangan ini, beberapa dekade ya, sekitar 2 dekade belakang ini, pendekatan kognisi agak sedikit berubah, lebih maju lagi. Nah, seperti pada bab 7 itu kita belajar tentang mapping-nya. Nah, di situ kita berpikir terkait dengan bagaimana situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan informasi mengenai situasi tersebut itu bisa memudahkan kita membuat satu representasi spasial gitu ya. Jadi kalau kita ada dalam suatu ruangan, biasanya kita harus memanfaatkan informasi yang ada. Nah, itu kita menggunakan situated cognition dan sifatnya itu eksternal. Akan tetapi setelah kita mengenali apa yang ada di lingkungannya, kita juga menggunakan referensi diri, gitu ya, yaitu embodied cognition atau kognisi yang tertanam pada tubuh, di mana manusia mengetahui bagaimana menggerakkan tubuh, mengekspresikan pemikiran, gerakan motoriknya seperti apa, gitu ya. Nah, dengan menggunakan embodied cognition, maka sumber dari informasi tersebut adanya dari dalam diri. Dengan menggunakan situated cognition dan embodied cognition, artinya informasi dari luar, eksternal, dan informasi dari dalam, maka manusia bisa memecahkan permasalahan dengan lebih baik lagi, terutama penyelesaian permasalahan yang terkait dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, yang terkait dengan dirinya. Baik, untuk yang pertama, bagian pertama itu sudah selesai. Silakan Anda lanjutkan pada bagian yang kedua.